Baik, di sini kita mulai dari penjelasan ilmiah dan filsafat. Jadi, penjelasan ilmiah ini hanya memberitahu kita bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi dia tidak benar-benar menjelaskan mengapa sesuatu tersebut harus terjadi. Di sini terdapat 4 kausa Aristoteles yang menurutnya kita dapat memiliki pengetahuan mengenai segala sesuatu hanya jika kita telah memahami bagaimana sesuatu tersebut muncul atau terjadi. Nah, di sini Aristoteles memberikan penjelasan mengenai 4 sebab, dan keempat sebab tersebut bersifat umum serta mutlak, berlaku untuk mencari penjelasan mengenai segala hal, termasuk dalam memahami tindakan manusia. Keempat kausa tersebut, yang pertama ada sebab material. Ini dia berusaha mempertanyakan apa yang menjadi bahan dasar dari sesuatu. Kemudian ada sebab formal, yang terkait erat dengan struktur atau bentuk suatu hal. Kemudian ada juga sebab efisien, yaitu suatu prinsip yang menjadi sumber kejadian dan menjadi faktor yang menjalankan atau menggerakkan kejadian. Dan terakhir ada sebab final, yang mempertanyakan tujuan terjadinya suatu hal. Nah, dari keempat kausa tersebut, salah satu yang telah diterima sains sebagai penjelasan adalah gagasan efisien, yaitu peristiwa sebelumnya akan memunculkan dan menghasilkan peristiwa selanjutnya. Nah, penyebab dari suatu peristiwa mungkin saja tak terhingga, dan bisa saja suatu peristiwa tersebut lahir dari banyak kondisi yang bersama-sama dapat mendatangkan akibat. Nah, itulah mengapa ilmu alam tidak mengutip semua hukum yang relevan untuk menunjukkan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafira Aulia Rahma dengan NIM 21102111056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai kejelasan dan kebenaran ilmiah. Jadi sebelum kita membahas mengenai topik utama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kejelasan dan kebenaran ilmiah serta perbedaan dari kejelasan dan kebenaran ilmiah itu sendiri. Nah, sebelumnya ilmu pengetahuan itu merupakan suatu proses kegiatan mengetahui dan berpikir yang memiliki tujuan atau teleologis, yaitu memperoleh pengetahuan yang jelas atau dalam hal ini kita sebut kejelasan, serta pengetahuan yang benar atau bisa disebut kebenaran tentang yang dipikirkannya atau yang diselidikinya. Sehingga agar kegiatan ilmiah ini dapat sampai pada tujuan yang memang kita kehendaki, kita perlu memahami tentang kejelasan dan kebenaran ilmiah. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kejelasan dan kebenaran ilmiah. Baik, untuk selanjutnya pada slide ini bisa terlihat perbedaan pengertian antara kejelasan dan kebenaran. Jadi untuk yang pertama dari pengertian kejelasan itu sendiri, yaitu kejelasan merupakan pernyataan sebab akibat tentang bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, apa sih tujuan kita harus memiliki kejelasan? Jadi tujuannya yaitu untuk menjelaskan hubungan antara apa yang diterangkan dan apa yang menerangkan. Jadi kita menjelaskan suatu hal untuk bisa sama-sama saling mengerti yang akhirnya menerangkan suatu hal tersebut. Nah, terdapat ciri-ciri dari kejelasan. Yang pertama, kejelasan itu berguna untuk mencari bagian-bagian dari suatu hal, mencari hubungan-hubungan dari suatu hal, mencari tempat dari suatu hal, mencari sebab-musabab dari suatu hal, mencari sifat dari suatu hal, mencari kebenaran dari suatu hal, dan mencari kedudukan dari suatu hal. Jadi penjelasan tentang sesuatu hal itu dapat menyangkut bagian-bagiannya, hubungan-hubungannya, tempatnya, sebab-musababnya, sifatnya, keberadaannya, dan kedudukannya. Jadi kegiatan ilmiah ini akan berusaha menyelidiki dan memikirkan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara satu hal yang perlu diterangkan dengan hal yang lainnya sebagai yang memberi penjelasan. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai kebenaran. Jadi untuk pengertian dari kebenaran itu sendiri, kebenaran merupakan pembuktian dari dua hal atau lebih yang membenarkan adanya suatu hubungan. Jadi sifat benar itu dapat diungkapkan melalui jawaban, pernyataan, penjelasan, pendapat, informasi, tindakan, dan peraturan. Nah, ada faktor-faktor yang bisa menghasilkan kebenaran. Yang pertama itu
ketepatan atau kecocokan penentuan objek atau sumber asal atau awal orang mulai melakukan kegiatan berpikir. Yang kedua, ketepatan atau kecocokan cara serta sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahan dalam melakukan kegiatan berpikir. Yang ketiga, ketetapan atau kecocokan proses penalaran dalam kegiatan berpikir dalam menghasilkan proposisi. Dan yang keempat, ketetapan atau kecocokan menyatakan proposisi dalam berbagai perwujudannya, termasuk dalam tindakan. Nah, apa sih tujuan dari adanya kebenaran? Jadi tujuannya yaitu dari sifat benar ini dapat diwujudkan kualitas langkah kegiatan berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya membahas mengenai perbedaan antara kebenaran dan kejelasan, di sini ada yang namanya kebenaran ilmiah. Jadi, apa sih itu kebenaran ilmiah? Jadi, kebenaran ilmiah itu merupakan proses kegiatan ilmiah sampai dengan menghasilkan karya ilmiah yang diungkapkan atau diwujudkan. Nah, kegiatan ilmiah ini akan berusaha memperoleh jawaban sebagai penjelasan terhadap persoalan yang telah dirumuskan. Jawaban tersebut tentu saja relevan dengan objek yang menjadi sasaran pokok persoalan dalam kegiatan ilmiah, sehingga kebenaran dari jawaban yang merupakan hasil dari kegiatan ilmiah ini bersifat objektif dan didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan yang berada dalam keadaan objektifannya. Lalu agar menghasilkan jawaban yang benar perlu diadakannya konsistensi dengan teori-teori yang telah diakui kebenarannya, sehingga jawaban tersebut koheren dengan teori-teori bersangkutan. Seperti itu. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Aulia Dewi Tristiani dengan NRP 055 akan menjelaskan mengenai dua jenis hukum probabilistik. Untuk jenis probabilistik itu sendiri, yang pertama seperti yang sudah kita pelajari pada bab ini, bahwa penyebab seringkali hanya merupakan kondisi sebelumnya yang diperlukan, bukan keadaan yang cukup agar efeknya terjadi, dan bahwa sebagian besar, jika tidak semua, aturan mencerminkan kenyataan ini dengan memiliki ceteris paribus atau klausa yang sama. Dan tampaknya ini ada dua jenis hukum probabilistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum probabilistik fisika kuantum dengan kecenderungan probabilistik yang tidak dapat dijelaskan, yaitu disposisi untuk berperilaku dengan cara yang dapat diberikan probabilistik numerik tanpa nilai-nilai ini, yang didasarkan pada fakta lebih lanjut tentang hal-hal yang memiliki disposisi ini. Dan yang kedua itu merupakan teori yang pasti dan akan selalu benar penjelasannya. Klaim yang secara teori akan selalu benar bahkan ketika kita telah mengetahui atau mempelajari segala sesuatunya. Nah, dalam menentukan hubungan relevansi antara pertanyaan dan juga jawaban, penjelasan ilmiah akan menjadi salah satu yang memengaruhi penyatuan. Nah, penyatuan adalah tujuan penjelasan ilmiah. Penyatuan sendiri dia akan berkontribusi kepada pemahaman. Oleh sebab itu, menurut pandangan ini, pemahaman manusia tentang dunia akan meningkat melalui penyatuan antara relevansi pertanyaan dan juga jawaban. Dalam penjelasan ilmiah, harus mencerminkan derivasi dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Salah satu perspektif menunjukkan bahwa penjelasan ilmiah ini terbatas, dan pada akhirnya dia tidak bisa memuaskan, karena tidak cukup dalam sampai ke dasar segala sesuatu. Nah, perspektif ini mengungkapkan bahwa penjelasan ilmiah hanya tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi, bukan mengapa hal itu bisa terjadi. Maka, ketika kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi, kita sudah tahu itu terjadi dan kita bahkan mungkin tahu bahwa peristiwa seperti itu selalu terjadi. Tapi kita tidak tahu mengapa peristiwa tersebut harus terjadi. Kemudian ada penjelasan yang berusaha untuk menanggapi mengenai penjelasan kausal yang tidak memuaskan, yaitu gagasan penjelasan penyebab akhir. Dalam konteks ini, penjelasan dilakukan dengan mengidentifikasi akhir atau tujuan yang menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, penjelasan ini disebut dengan teleologi, atau dalam bahasa Yunani telos yang berarti akhir atau tujuan atau maksud. Dan penjelasan teleologi ini menjelaskan penyebab dalam kaitannya dengan efeknya.
Secara luas diklaim bahwa penjelasan teleologi dari tindakan manusia yang umum dalam kehidupan sehari-hari tidak bermasalah karena mereka benar-benar hanya menjelaskan kausal, di mana penyebabnya adalah keinginan dan keyakinan. Karena alasan inilah ada perdebatan tentang bagaimana tepatnya keinginan dan keyakinan menjelaskan suatu tindakan, dan apakah mereka melakukannya secara kausal atau tidak. Jika penjelasan keyakinan atau keinginan tersebut non-kausal, maka pertama, makna tidak dapat ditangkap secara kausal, dan kedua, tindakan manusia tidak dapat diperlakukan secara ilmiah, dan akhirnya pencarian makna berada di luar urusan manusia dan harus melampaui ilmu alam. Nah, banyak filosof dan orang lain berpandangan bahwa penjelasan ilmiah harus mengungkap mekanisme mendasar yang bertanggung jawab atas jalannya alam dan mengungkapkan bahwa tidak ada jalan lain yang bisa diambil oleh alam. Nah, dua filsuf penting di abad ke-18 yaitu Leibniz dan Kant berpendapat bahwa sains sebenarnya mengungkapkan kebutuhan semacam itu. Di sini Leibniz berusaha menunjukkan bahwa begitu pengetahuan fisik selesai, kita akan melihat bahwa setiap hukum cocok untuk teori ilmiah lainnya. Oleh karena itu, kesatuan semua hukum dalam sains yang lengkap akan membuat satu sama lain menjadi seolah-olah secara logis diperlukan. Dan ini akan memberikan semacam kepercayaan logis bahwa jalannya alam itu diatur oleh hukum-hukum itu sendiri. Namun, seorang filosof bernama David Hume, dia berargumen jika hukum alam tidak dapat diketahui secara a priori, maka hukum tersebut hanya dapat diketahui berdasarkan pengalaman kita. Akan tetapi, pengalaman hanya dapat memberikan sedikit bukti. Akibatnya, hukum ilmiah adalah hipotesis yang paling tidak pasti. Nah, argumen Hume ini secara luas diambil untuk mengklaim setidaknya sains pasti salah, dan lebih radikal lagi, pengetahuan ilmiah tidak dapat dibenarkan oleh pengalaman sama sekali. Nah, kesimpulan ini bagaimanapun membuat kita dihadapkan dengan masalah, karena bukti empiris untuk setiap hukum umum akan selalu tidak lengkap, dan kita tidak akan pernah bisa yakin akan kebenaran hukum ilmiah kita. Nah, masalah induksi Hume ini adalah masalah bagi para filsuf, karena suatu pernyataan yang dapat menggambarkan suatu penjelasan ilmiah harus dapat diuji oleh pengalaman. Nah, persyaratan ini bahwa klaim sains harus dapat diuji merupakan kesimpulan yang paling diterima secara luas dan menjadi sumber masalah yang paling sulit dipecahkan dalam filsafat sains. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan di mana dari yang kami baca itu kami menyimpulkan bahwa sebagian besar ilmuwan akan setuju mengenai penjelasan mana yang valid dan juga mana yang tidak. Nah, penulis itu menunjukkan pada bagian bab terakhir bahwa masalah itu muncul ketika penulis mencoba untuk menjelaskan secara tepat standar apa yang mereka gunakan secara implisit dan juga untuk mengidentifikasikan elemen luas yang umum dan khas dari penjelasan ilmiah yang solid. Nah, mungkin kita semua setuju bahwa penjelasan tersebut itu harus memerlukan adanya penerapan hukum. Nah, untuk memulainya itu tingkat keterlibatan hukum yang tepat, apakah partisipasi eksplisit, dukungan implisit, atau sesuatu di antaranya itu semua masih diperdebatkan. Lalu ada juga masalah yang membedakan antara aturan ilmiah dari generalisasi non-penjelas lainnya dan menentukan mengapa yang pertama menjelaskan sementara yang kedua itu tidak. Nah, isu ini ternyata terkait dengan teka-teki para filsuf mengenai ada atau tidaknya persyaratan yang hakiki di alam, yang mana jika persyaratan tersebut itu tidak ada, maka sulit untuk melihat bagaimana undang-undang konten penjelasan berbeda dari apa yang penulis sebutkan sebagai generalisasi yang insidental. Nah, jika aturan memang mengandung jenis kebutuhan yang membuatnya jelas, maka itu bukan kualitas yang mudah terlihat oleh semua orang. Jadi saya belajar dalam bab ini bahwa penyebab itu seringkali hanya merupakan kondisi sebelumnya yang diperlukan dan bukan keadaan yang cukup agar efeknya terjadi, dan juga bahwa sebagian besar aturan itu mencerminkan kenyataan ini dengan memiliki ceteris paribus atau klausa yang sama. Jadi menurut saya mereka yang menuntut penjelasan ilmiah mengungkapkan tujuan, rancangan, atau makna peristiwa alam, bukan hanya proses yang menunjukkan bagaimana peristiwa itu terjadi, biasanya tidak puas dengan penjelasan ilmiah. Aristoteles itu adalah orang pertama yang menuntut penyebab akhir atau penjelasan teleologisnya. Nah, wawasan Darwin tentang bagaimana variasi buta dan juga seleksi alam dapat memberikan kesan tujuan dieksploitasi dalam penjelasan teologis kontemporer. Teori Darwin ini menunjukkan bahwa penjelasan teleologis tidak lebih dari versi terselubung dari penjelasan kausal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan juga kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.